Habib, ada lagi yang bertanya, bagaimana pendapat antum tentang masjid ditutup sementara mall tetap dibuka? Masjid, Eh, Habib. Mohon maaf diulang Habib, tadi Baik. soalnya ada Ada yang ada yang bertanya masjid ditutup tapi mall kok tetap dibuka. Pendapat antum gimana nih, Habib? begini. eh ini terkait dengan COVID-19. Memang sudah ada keterangan dari para ahli bahwasanya COVID ini bisa menular dengan adanya keramaian-keramaian. Keramaian itu memperbesar potensi penularan. Nah, karena segala bentuk keramaian itu harus sementara ditiadakan dulu dimanapun itu keramaiannya. Oleh karena itu para alim ulama menyambut dengan baik karena sesuai dengan spirit hifdzun nafas, maka untuk sementara sholat Jumat dengan syarat-syaratnya yang detail disebutkan oleh MUI itu di zona yang merah yang betul-betul punya potensi penularan besar, itu termasuk udzur boleh sholat duhur dulu di rumah. Itu sebagai bentuk kepedulian para alim ulama untuk umat. Jangan sampai kepedulian ini air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya nanti umat marah. Nah, kalau memang masjid ditutup, ya mall mesti ditutup juga dong. Bahkan lebih dulu. Tempat wisata mesti ditutup juga lebih dulu. Oke, pasar-pasar yang memang di situ ada pangan, itu tetap dibuka. Tentunya dengan protokol kesehatan. Karena itu terkait dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau mall kan bukan buat belanja beras di mall. Bukan buat belanja minyak orang di mall. Orang di mall nggak belanja Nongkrong-nongkrong. telur. Orang di mall nggak belanja Indomie. Nah, orang di mall itu sudah sifatnya bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan-kebutuhan yang mukammilat, sekunder atau tersier, udah kebutuhannya udah lebih dari itu. Nah, jadi jangan, itu akan memancing kemarahan umat. Umat ini udah berkorban untuk ini. Jangan sampai itu dihancurkan dengan adanya mal-mal dibuka. Harus adil. Kalau masjid dibuka, mal harus lebih dulu. Masjid ditutup, mal harus lebih dulu untuk ditutup. Itu. Ketidakadilan ini akan menimbulkan reaksi di tengah umat. Nah, kita sangat sayangkan itu. Makanya saya apresiasi kepada Bapak Anies Rashid Baswedan Hafizahullah. Di Jakarta itu sebelum masjid ditutup, beliau udah terlebih dahulu nutup tempat-tempat wisata yang ada di bawah Pemda. Saya ingat betul itu. Setelah itu beliau minta masjid supaya tidak ada aktivitas yang mengumpulkan orang banyak. Nah, beliau juga minta di samping itu semua tempat-tempat hiburan ditutup oleh beliau yang tidak di bawah Pemda. Jadi urutannya yang di bawah Pemda dulu, setelah itu yang tidak di bawah Pemda. Itu artinya itikat baik, nggak cuma di satu sisi saja, harus imbang, harus semuanya. Nah, ini dibutuhkan ketegasan daripada pemerintah kita. Kalau pemerintahnya tidak tegas, maka itu yang akan terjadi, kekecewaan di tengah masyarakat. Dan kekecewaan ini kalau sudah mengkristal, nanti akan seperti bola salju, terus tambah besar akan meledak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Baik. Masya Allah, Habib. Terus ada yang nanya nih, Beb. Eh, Masya Allah. Rencana Beb Idul Fitri antum sholat di mana, Beb, katanya? Baik. Beb, ada yang bertanya tentang Idul Fitri. Kalau Nah, misalnya wilayahnya dia zonanya bukan zona merah, zonanya hijau. Arahan antum seperti apa? kalau zona hijau ya nggak apa-apa, tetap sholat di masjid Hmm. dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Tapi kalau zona merah yang sekiranya betul-betul sangat berbahaya dan daerahnya termasuk misalkan wilayah PSBB, maka kalau bisa di masjid dengan sangat-sangat memperhatikan protokol, jaraknya jauh, tidak ada salaman, semuanya pakai masker, semuanya pakai hand sanitizer, sudah wudhu dari rumah, kemudian pakai disinfektan dan lain sebagainya, betul-betul dijaga, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak betul-betul bisa menjaga, tidak betul-betul bisa menjaga, atau apalagi kalau sholat id ini kan orang lebih membludak dari sholat Jumat, Habib. Ibu-ibu pun ikut, yang nggak pernah Hmm. sholat-sholat. Ada kan yang sholat Hmm. setahun sekali doang, sholat id doang. Makanya membludak atau di musola bisa tumpah ke jalan-jalan. Anak kecil juga ikut. Kalau akan menimbulkan potensi bahaya, maka lebih baik sholat di rumah. Sholat id di rumah itu sah menurut ulama. Walaupun cuma sendiri. Cuman kalau sendiri nggak disunahkan pakai khutbah.
Kalau sendiri nggak disunahkan pakai khutbah. Tapi kalau lebih dari sendiri, maka dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan ada khutbah. Baik. Ada syarat-syaratnya nggak, Bib? Untuk bisa khutbah minimal berapa orang? Dalam mazhab Syafi'i walaupun dua, yang Al-Faqir tahu walaupun dua tetap bisa khutbah. Bisa khutbah. Dalam mazhab Syafi'i. Baik. Pokoknya dia berjamaah maka sudah bisa khutbah. Baik, jadi teman-teman bisa dengar, bisa sholat sendirian. Kalau misalnya mau berjamaah, ajak keluarga, ajak anak, istri berjamaah, khutbahnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Baik. Terus Indonesia lelang motor tapi kena prank. Udah dibahas tadi. Udah dibahas. Dari Dubai nih, Beb. Telat SMS. Dia dari Dubai nih. Doanya sholat Id katanya, Beb. Sop renggang ketika sholat, hukumnya bagaimana, Beb? Sop renggang ketika sholat hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Jadi disunahkan ketika sholat itu sofnya harus rapat. Makanya imam mengingatkan sebelum sholat suhufakum fa inna taswiyatus sufuf, karena merapatkan dan meluruskan sof itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Sehingga sof renggang hukumnya menjadi makruh. Akan tetapi ketika ada hajat seperti ini, dalam fikih ada kaidah. Kaidahnya al-karahah tazul bil hajah. Kemakruhan itu bisa hilang dengan hajat. Tentunya hajat yang dibenarkan oleh syariat. Dalam syariat sendiri ada pembahasan apa itu yang masuk kategori hajat atau tidak. Itu pembahasan panjang lagi di usul fiqh itu nantinya. Jadi dalam keadaan seperti ini, kalau memang itu satu-satunya cara supaya tidak terjadi penyebaran, menghindari potensi penyebaran, maka insya Allah kemakruhannya akan hilang. Sama seperti peti, Beb. Hukum orang ngubur di peti itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Ngubur di peti tabut kalau dalam kitab fikih itu hukumnya makruh. Ngubur di peti. Tapi Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj menyebutkan kalau peti itu ada hajah, maka hilang makruhnya. Kemakruhnya akan hilang. Peti itu ada hajah. Contohnya ada hajah apa? Seperti orang yang meninggalnya karena terbakar. Kalau dia nggak ditaruh di peti, takutnya anggota tubuhnya rontok atau bagaimana dan lain sebagainya. Itu maka pakai peti di situ tidak makruh hukumnya karena ada hajah. Nah, contohnya lagi seperti orang yang meninggal disebutkan oleh fuqaha karena ada sakit yang bisa menular. Kalau sekiranya nggak ditaruh di peti, khawatir jenazahnya akan menularkan kepada orang-orang yang menguburkan. Maka di situ tidak makruh hukumnya ditaruh di peti. Sama. Nah, seperti sekarang COVID. COVID ini kan jenazahnya setelah dimandikan oleh petugas-petugas khusus dengan baju khusus, kemudian dikafani, ditaruh di plastik jenazah, dimasukkan ke peti. Nah, dimasukkan ke peti, ya itu hukumnya bagaimana? Oh, kayak orang kafir aja Beb ditaruh peti. Enggak. Kata fuqaha, aslinya ngubur di peti itu makruh. Tapi kalau ada hajah jadi tidak makruh. Salah satunya hajahnya terkait corona supaya minimalisir potensi daripada penularan tersebut. Nah, begitu juga sholat renggang-renggang tadi itu. Lebih baik sholat renggang daripada nggak sholat berjamaah. Sholat renggang kan jadi solusi untuk supaya sholat berjamaah tetap hidup di masjid dengan soft renggang. Nah, jadi kerenggangan soft itu masih lebih baik ketimbang harus meninggalkan jamaah sama sekali. Kalau memang kerenggangan soft itu bisa dijadikan solusi, kenapa tidak? Betul, Masya Allah.